Kapten Infanteri Kuncoro bersama anak buahnya Yon 454 Para Diponegoro meninggalkan lapangan Monas. Mereka menuju ke Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma dengan tujuan mencari komandan batalionnya. Saat itulah keterlibatan Heru Atmojo kepada gerakan 30 September dimulai. Sehari sebelumnya, hari Kamis 29 September 1965, di kantornya, Heru menerima kunjungan dua orang tamu, yaitu Komodor Udara Suwondo atau Komandan Pangkalan Udara Iswahyudi Madiun merangkap Komandan Wing 003 Pembom dan Komodor Udara Suryono, Inspektur Jenderal pada Markas Besar Angkatan Udara. Suwondo menyebutkan selama beberapa hari suasana Madiun senantiasa disemarakan aksi unjuk rasa massa komunis dengan yel-yel Ganyang Kabir, Ganyang Nekolim, dan lainnya. Kok rasanya mirip suasana waktu akan meletus peristiwa Madiun tahun 1948, keluh Suwondo, penerbang militer kelahiran Madiun. Sementara itu Komodor Udara Suryono menambahkan, kemarin saya ketemu demonstrasi di Jalan Tamrin. Mereka membawa spanduk warna merah dengan tulisan "Tunggu apa lagi?" Saya makin prihatin, apa yang ditunggu? Selaku asisten direktur intelijen, Heru kemudian menjelaskan, situasi konfrontasi melawan Malaysia semakin panas. Operasi mengedrop pasukan untuk membantu para pejuang Malaysia sudah berlangsung. Selain itu, sejumlah clash bersenjata telah terjadi di perbatasan Kalimantan, di Sarawak, dan Kuching. Di dalam negeri, informasi mengenai Dewan Jenderal memang beredar, tetapi masih belum bisa dievaluasi karena sumbernya belum meyakinkan. Nilainya baru tingkat rumor sehingga masih diperlukan keterangan dari sumber-sumber lain. Info tentang Dewan Jenderal harus dicek ke atas, sampai sekarang belum pernah diperoleh kejelasan. Sesudah memberikan briefing kepada Komodor Suwondo dan Suryono, Heru segera naik ke lantai atas untuk menemui Deputi Operasi yang juga merangkap Direktur Intelijen Departemen Angkatan Udara, yaitu Komodor Dewanto. Kamar kerjanya berdampingan dengan ruangan Panglima Angkatan Udara Omar Dhani. Ternyata kedua pejabat tersebut sudah meninggalkan kantor bersama-sama dalam satu kendaraan. Apakah kepergian beliau berdua ada hubungannya dengan informasi yang baru saja disampaikan kedua perwira tinggi tadi? Pertanyaan ini mulai timbul dalam pikiran Heru. Maka dia segera bergerak untuk mengumpulkan informasi. Tanpa sengaja upayanya ketika melakukan pelacakan, kemudian membawanya ke Mayor Udara Sujono, Komandan PPP Auri yang markasnya di Kramat Jati, Jakarta Selatan. Selain komandan pasukan, Sujono anggota tim indoktrinasi Auri, sehingga dia pasti mempunyai jaringan luas. Dari Sujono diperoleh informasi sejumlah perwira progresif revolusioner Angkatan Darat akan bergerak untuk membersihkan para anggota Dewan Jenderal yang tidak loyal terhadap Presiden. Kamis sore sekitar pukul 19, Heru kembali menemui Sujono sambil mengatakan, sesuai perintah Laksamana Omar Dhani, pertemukan saya dengan Jenderal Parjo. Sujono mengatakan, saya sendiri tidak tahu Jenderal Parjo sedang di mana. Datang saja besok pagi pukul 5 pagi di gedung PN Penas, beliau pasti di sana. Malam harinya informasi tersebut disampaikan Heru kepada Panglima Auri yang bersama para deputinya telah berkumpul di Wisma Angkasa, di kediaman resmi Panglima. Kemudian Jumat pagi pukul 5 pagi dia tiba di gedung Penas sebagai upaya untuk menemui Brigadir Jenderal Suparjo. Mau tidak mau, di sini jalan hidup Heru mulai terjebak. Tak pernah sekalipun mengikuti pertemuan berikut rangkaian rapat persiapan. Tanggal 1 Oktober 1965 pagi, dia langsung didapuk serta didekretkan sebagai Wakil Komandan Gerakan 30 September sekaligus Wakil Komandan Dewan Revolusi. Nasib Heru Atmojo pun berubah dan bahkan kemudian harus menanggung derita berkepanjangan.
Dia dijatuhi pidana hukuman seumur hidup, kemudian diubah jadi hukuman 15 tahun penjara, dipecat secara tidak hormat dari dinas militer, sekaligus dicabut semua tanda jasa yang pernah dia peroleh. Maka jadilah sejak saya diajak Jenderal Parjo ikut naik jeep ke Istana Merdeka, pada pagi nahas tersebut saya berubah menjadi the wrong man in the wrong place.